Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, hari ini kita akan membahas tentang temanya menjadi manusia takwa. Sebenarnya ini terilhami oleh surat yang membahas tentang Ramadan 183, 186 surat Al-Baqarah. Ternyata saum Ramadan itu harus melahirkan satu la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsyudun. Jadi ternyata ibu kalau baca Al-Baqarah 183 sampai 86 ada 3 target, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, terus la'allakum yarsyudun. Ya 3 itu. Nah, nanti aja di rumah dibacanya. Gitu. Ya maksudnya kalau dibaca dari ayat 183 sampai 86 kan lama ya. Dan itu rata-rata surat sudah diulang-ulang di bulan Ramadan. Tapi sekedar mengingatkan kenapa tema ini kita bahas. Karena saum itu harus melahirkan jiwa takwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang berterima kasih. Yang ketiga, la'allakum yarsyudun, supaya kamu mendapat bimbingan. Jadi hidup mah takwa, syukur, terbimbing. Ya, coba, apalagi hidup mah jadi orang takwa, jadi orang yang berterima kasih, jadi orang yang selalu dibimbing. Ya, gitu. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari yang mengatakan innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Maksudnya setiap amal itu berkualitas dan tidak itu dilihat hasilnya. Ya. Kan ibadah itu, saum itu kan proses. Ya. Itu hasilnya seperti apa? Contoh, ya. Kita ini latihan. Sebut saja latihan lari. Ya. Maka nanti dilihat akhirnya bagaimana. Apakah kita bisa kuat lari itu 3 kilometer, 10 kilometer, ya kan? Gitu. Nah, ibu masak. Selama apapun masak, sebanyak apapun masak, ari ujungna ararutah, ararongkek, lalieur, berarti perjuangan ibu masak dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu khawatimuha. Gimana akhirnya? Walaupun masak ibu cuma 1 jam, suami mengatakan, mama masakannya enak. Anak-anak, ih aku pengen nambah lagi. Mertua, neng mama mekel ah. Berarti ibu berhak. Hari ibu gitu hente. Lupa. Ya. Jadi setiap amal itu penting memperhatikan hasilnya akhirnya. Ibu bapak, kita sering mendengar takwa. Takwa itu dalam definisi hifdzus syai'i mimma yu'dhihi wa yadurruhu. Menjaga sesuatu yang dapat merugikan dan membahayakan. Jadi takwa itu menjaga diri dari sesuatu yang merugikan dan membahayakan. Apa takwa itu? Menjaga diri dari suatu yang merugikan dan membahayakan. Kalau ibu bawa motor dengan menghindari bahaya, menghindari kecelakaan, maka ibu membawa motor itu dengan takwa. Jadi takwa itu hati-hati. Takwa itu berusaha menghindarkan diri dari kerugian, dari kemadorotan, dari hal yang membahayakan. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu apa? Nah, makan perlu pakai takwa enggak? Perlu, ya. Ini membahayakan saya. Saya hindari. Berarti saya makannya takwa. Sebut sajalah
saya seneng duren. Ustadz Aan seneng duren tuh? Seneng duren. Saya karena tak semua orang seneng duren. Kan gitu. Ada juga yang gak suka. Ya Allah duren ini nikmat banget. Kata yang satu, oh bau duren. Ya kan? Gitu. Nah saya termasuk orang yang suka duren. Kalau saya ini menjaga ketakwaan, saya menghindarkan diri dari kemadorotan, menghindarkan diri dari bahaya, maka saya tetap makan duren cuma 2 mata. Bukan 2 kepala. Bedakan ya, ada mata, ada duren, tahu duren? Nah di dalamnya kan ada 2 biji, 2 cangklong, 1 cangklong. Nah, gaslah 2 mata supaya tidak jadi perselisihan. Jadi saya walaupun duren itu ada 3 kepala dan itu duren yang enak, yang mahal, yang berkualitas. Kalau saya orang takwa, secara bahasa nih, saya nggak mau madorot karena duren, saya nikmati. Nah Anda pernah nggak ada orang yang mabok duren? Setelah makan duren masuk rumah sakit, diopname. Dia makan durennya tidak pakai takwa. Paham Bu? Jadi takwa itu dibawa dalam keseharian. Makan kudu pakai takwa. Menjaga diri dari hal yang membahayakan dan memadorotkan. Bawa kendaraan kudu pakai takwa. Jangan sampai membahayakan diri dan memadorotkan orang lain. Jadi yang namanya takwa itu artinya menjaga diri dari hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang memadorotkan. Itu arti takwa secara bahasa. Berarti dalam segala hal kita butuh takwa, ya, supaya kita selamat. Nah, kalau dalam istilah agama, wattaqwa asyariyatu, takwa secara syariat artinya mengamalkan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, dan tidak menyepelekan dosa-dosa kecil. Apa Bu? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak menyepelekan dosa-dosa kecil. Gitu. Jadi jangan menganggap dosa kecil, karena dosa kecil kalau dilakukan rutin kan jadi gede juga. Ya. Kamu mah tiap pengajian ngomongin batur, tuh dosa letik gitu. Ya kalau kecil juga, kalau rutin jadi gede, ya kan gitu. Ya, gitu. Kamu mah ngabohong ke suami. Ya Allah, kalau ka batur tak dosa gede, ari ka salaki mah wajar manehna ge sok ngabohong ka urang. Nah, berarti Bu, itu namanya menyepelekan dosa. Ya. Jadi orang takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak menyepelekan dosa-dosa kecil. Itu secara syariah. Jadi kalau secara bahasa, takwa itu apa tadi? Dari hal yang membahayakan, bermakna juga berarti takwa itu hati-hati, ya kan. Nah tapi kalau takwa menurut syariat, melaksanakan perintahnya, menjauhi yang dilarang, dan tidak menyepelekan dosa-dosa kecil. Nah ibu sekarang datang ke majelis taklim melaksanakan perintahnya, ini takwa. Ya, ibu beli oleh-oleh dari sini takwa bukan? Karena babagi di ditu, ya. Ayah, mamah tadi kapangaosan, alhamdulillah. Ada itu, ada ini. Ternyata ibu bawa 3 keresek balanjaan. Nah kan gitu. Tapi kan bukan untuk ibu babagi. Berarti apa itu? Takwa. Ibu jauh-jauh ke mana? Ke luar kota kemarin, ya, macet. Katanya ada yang dari Ciamis ke Bandung 12 jam. Pergi jam 5 subuh, nyampe sini jam 6 sore. Berarti 12 jam ya? Pertanyaannya,
Takwa bukan. Karena jauh-jauh untuk silaturahmi dengan saudaranya. Jadi sebenarnya yang namanya takwa itu saat kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak menyepelekan dosa-dosa kecil, itu namanya takwa. Nah ibu, setiap orang punya kadar kemampuan takwa yang beda-beda. Makanya kita disuruh takwa semampu dan sebisa kita. Ustadz Aan, surat At-Taghabun ayat 16. Ya. Ini perpaduan qori dan pembicara yang sangat bagus, Aan dan Aam. Aan dan Aam. Nah kan gitu. Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Ibu bapak coba perhatikan di situ, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ibu bapak, setiap orang itu punya kesanggupan yang beda-beda. Ya, hari ini alhamdulillah bapak ibu sanggupnya datang ke sini. Ya, tapi boleh jadi ada teman-teman kita pengen datang ke sini, sanggupnya cuma nonton di YouTube. Ada juga teman-teman kita sanggupnya tidak nonton di YouTube langsung pagi ini, tapi nanti sore. Nonton di YouTube-nya nanti malam. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi jangan salah, Islam mengajari kita, yang penting kita berusaha berikhtiar sesuai kadar kesanggupannya. Ya. Pahalanya besar mana? Orang yang sholat duduk atau berdiri? Ya. Mana pahala yang besar? Sholat sambil duduk, ini ceritanya sholat sunnah ya. Sebut sajalah sholat duha, sholat sunnah. Mana yang pahalanya besar? Sholat sambil berdiri atau duduk? Ya. Jawabannya tergantung situasinya. Kalau saya sholat sambil berdiri saat sholat duha karena memang saya sehat, sama saja dengan teman saya yang sholat duha sambil duduk karena lututnya bermasalah. Teman saya ini tidak bisa sujud karena tiap kali sujud bunyi krek krek krek. Krek krek krek, kan gitu. Dan sakitnya luar biasa. Berarti walaupun dia sambil berdiri, dia sambil duduk, saya sambil berdiri, pahalanya sama. Karena istitoahnya beda. Ya, begitu. Nah, bagus mana? Yang hafal juz amma atau yang hafal 5 surat dari juz amma? Nah, tergantung Kalau misalnya saya kadar memorinya terbatas, memorinya itu cuma 5 surat. Kalau surat panjang diapalin, 5 suratnya kahapus. Kahapus, kadelet. Jadi walaupun saya ngapalkan, tetap 5 surat nu apal teh. Begitu saya ngapalin surat yang agak panjang, ya. Sebut saja surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, begitu hafal surat Abasa, begitu dibilangin teh, Pak Am coba baca wal asri. Wal asri, hilang. Ya? Gitu. Coba kulhu, hilang. Tapi begitu saya lupakan surat Abasa, kulhu wal asri arapal deui.
Berarti setiap orang punya kadar yang beda-beda. Makanya maha adilnya Allah, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Wasma'u wa ati'un. Dengar dan taatlah. Jadi yang penting dengar dan taat. Maksud dengar dan taat apa? Berjuang untuk taat. Tapi taat itu kembali kepada kadar kemampuan. Serta infakkan harta yang baik untuk dirimu. Jadi Quran mengatakan kalau menafkahkan harta yang baik itu kebaikannya untuk diri kita sebenarnya. Siapapun yang dijaga dari kekikiran, mereka itulah orang yang beruntung. Yang jadi sorotan kita adalah bertakwalah sesuai kemampuanmu. Infakkan coba. Sekarang gini, saya berinfak 100.000. Ustadz Aan berinfak 1 juta. Besaran mana? Besar mana? Masa 100.000 jeung 1 juta sama ari kamu Manya tuh bisa ngitung 100.000 jeung 1 juta. Anda bilang sama. Beda atuh ari 100.000 mah basongan ukur opat. Mangkok 1 juta sabaraha mangkok Ustad? Kabayang teh. Jadi besar mana 100.000 dan 1 juta? Di angka manusia 1 juta lebih besar. Tapi karena penghasilan saya lebih kecil dibandingkan Ustadz Aan, maka di hadapan Allah tingkat kedermawanan saya dan Ustadz Aan sama. Kenapa saya 100.000? Dah saya mah memang mampunya penghasilannya segitu. Ustadz Aan lebih berlimpah, maka sebenarnya saya dan Ustadz Aan teh sama dari sisi kedermawanan. Tapi angka 100 yang 1 juta mah beda ari cece. Coba jangan sampai belajar matematikanya nggak benar. Ya, 100.000 yang 1 juta sama itu aneh. Beda saudara-saudara, ya kan gitu. Nah. Oke ya. Nah sekarang kita akan bahas langkah menjadi orang takwa. Langkah menjadi orang takwa. Ya. Langkah menjadi orang takwa. Pertama, perkuat iman. Nah, ini nomor hiji ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang takwa apa? Perkuat iman. Karena iman teh fondasi. Ini masjid gak bisa dinaikin jadi 4 lantai. Karena fondasinya untuk 3 lantai ini. Jadi masjid ini fondasinya untuk 3 lantai. Kalau misalnya ada ide jamaah makin banyak, dibikin 4 lantai, nggak bisa. Kecuali kudu diperkuat dulu fondasinya. Karena kuat dan tidaknya bangunan itu tergantung fondasinya. Nah, takwa dan tidaknya seseorang itu bergantung kepada imannya. Makanya kalau kita jadi orang takwa, pertama perkuat iman, perkokoh iman. Surat ke-14 Ustadz Aan, ayat 24-25 Ustadz. Baik, kalau sudah ada kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajarah kasyajaраtin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Sadaqallahul azim. Tadi kita sepakat bahwa takwa setiap orang itu punya kadar yang beda-beda. Nah, bagaimana kita membangun ketakwaan? Perkuat keimanan. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Yang dimaksud kalimat yang baik di situ adalah kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, ya. Seperti pohon yang akarnya kuat menghunjam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah setiap saat dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka ingat. Jadi Ibu, kalau ada pohon itu besar, maka dipastikan akarnya menghunjam ke bumi. Bukan hanya dia itu memberikan rindang, tapi juga memberikan buah. Makanya orang yang imannya kuat itu seperti pohon yang rindang. Ibu, kalau Ibu berteduh di pohon yang rindang, dibanding dengan di bawah kanopi di tengah panas, enakan mana? Pohon rindang dibanding dengan kanopi. Bapak, kalau istri Bapak diumpamakan, Bapak kalau dekat istri seperti di pohon rindang atau di bawah kanopi? Masya Allah. Masya Allah. Semua bapak-bapak mengatakan di bawah pohon. Ayah dua anu nyebut di bawah kanopi. Jadi kalau ibu itu imannya kokoh, ibu seperti pohon. Suami dekat itu suami sejuk, tenang, ya. Tenang dan menenangkan karena ibu seperti pohon yang kokoh, memberikan buah, memberikan oksigen, memberikan kesejukan. Nah, tadi atas pengakuan bapak-bapak di sini bahwa bapak kalau dekat istri serasa di bawah pohon yang rindang atau di bawah kanopi? Pohon rindang. Pohon rindang baru lihat istrinya. Pohon rindang. Nah, yang nggak bawa istri gini, kanopi. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, itu teh perumpamaan yang sederhana tapi mendalam. Jadi orang yang beriman mah siapapun yang mendekat kepadanya sejuk. Ya. Karena Ustadz Aan itu imannya seperti pohon yang rindang, setiap orang yang mengeluh sejuk. Misalnya saya bilang, Ustadz Aan, aduh saya teh capek ya, punya karyawan teh menihe saya diatur. Apa kata beliau? Pak Aam, karyawan itu amanah. Bimbing saja supaya Pak Aam dapat pahala. Ces tiis. Pak Ustadz Aan, saya teh punya istri, aduh saya teh capek ngadepin istri. Pak Aam, jadikan pintu surga. Karena dia itu pohon, sejuk. Ari saya makan seperti kanopi. Begitu Ustadz Aan bilang, aduh Ustadz, Pak Am, saya teh punya istri teh masih alasan melelahkan. Ganti. Hese teuing. Ganti. Emang di muka bumi perempuan cuma satu, ganti. Nah, jadi panas bawaannya teh. Nah, gitu. Pak Am, saya teh punya saudara, saya baik sama dia, dia buruk sama saya. Nah, karena saya mah imannya lemah, ya. Apa? Saya bilang, tong ditanya. Tong diberena naon, manehna musuhan deui ku urang. Jadi ibu-ibu di sini kalau diumpamakan nampaknya seperti pohon yang rindang. Tapi nggak tahu aslinya ya. Ini kan dugaan saya, pohon yang rindang yang bisa memberikan buah setiap saat. Nah, yang kedua, kalau kita ingin jadi orang soleh,
tingkatkan amal soleh. Kalau kita ingin jadi orang takwa, 1, kuatkan I. 2, tingkatkan amal soleh. Ibu, iman itu kan di dalam hati kita nggak kelihatan. Seperti halnya ibu lihat bangunan ini, ibu nggak lihat pondasinya. Pondasinya itu ada yang 27 meter ini ke dalam. Ada yang 34 meter ke dalam. Ini teh dilubangin gitu ya. Terus sampai benar-benar keras si tanah teh. Ini udah. Tapi ada juga yang 8 meter udah keras. Ada yang 34 meter baru keras. Tapi kan ibu nggak lihat fondasinya benar tuh. Cuma lihat aja bangunannya. Jadi kalau ibu lihat bangunan Burj Khalifa yang ada di Dubai, yang ibu belum pernah ke sana itu, ya kan? Sahanu ngahina bener kan? Anda mending ngahina, ya bener kan? Aku cerita bener kan? Iya, cuma ada beberapa gelintir orang yang sudah lihat ke Dubai. Itu Burj Khalifa itu tingginya hampir 900 meter, cus ke atas. Ibu, dan liftnya itu dalam jarak 900 meter itu cuma 1 menit saja. Ya, tapi nggak pusing. Berarti Bu, eta Burj Khalifa yang tingginya hampir 1 kilo itu, Anda bisa bayangkan fondasinya kayak apa. Tapi nggak kelihatan. Jadi fondasi mah nggak kelihatan. Nah nanti ya di Jeddah bakal ada yang mengalahkan Burj Khalifa. Ada. Tingginya 1,1 kilometer. Ya. Oke, jadi di bejaanku saya. Kayak dicobaan laku saya baru saya kasih tahu. Karena belum jadi hari Anda. Belum jadi. Di Jeddah itu bakal ada gedung pencakar langit yang mengalahkan Burj Khalifa. Kalau Burj Khalifa tidak sampai 1 kilometer, nah ini kalau nggak salah namanya King Tower itu 1,1 kilometer, bayangkan. Dahsyatnya. Dan membuat fondasi di padang pasir jauh lebih sulit dibanding fondasi di bukan padang pasir. Udah gitu padang pasirnya deket pantai, lebih sulit lagi. Karena ada abrasi air laut gitu. Udahlah ibu daripada bingung-bingung kewe. Nah, karena ibu-ibu sadaan ini karari ya weta. Engkewe, ku saya dibawa ya. Videonya saya berikan insya Allah. Nah, jadi sebenarnya saya ingin cerita tentang iman itu fondasi, nggak kelihatan. Ya, jadi saya ingin mengatakan kalau Anda lihat gedung pencakar langit, sebenarnya ada yang tak terlihat kehebatannya, yaitu fondasinya. Kalau Anda melihat orang yang begitu bagus amal solehnya, sesungguhnya Anda tidak bisa melihat bagaimana kadar keimanannya. Jadi kalau ada orang yang pemaaf, dermawan, akhlaknya mulia, ibadahnya rajin, tekun, orang lain berbuat buruk dia balas dengan kebaikan, ya. Sholat tahajud rutin, duha rutin, wajib mah nggak usah diomongin lagi. Anda nggak bisa membayangkan kokohnya iman itu. Kalau ada orang yang begitu sabar, tabah, ngadapin segala ujian, sesungguhnya yang tidak Anda lihat itu kadar imannya. Yang Anda lihat cuma lahiriahnya saja. Ustadz Aan, kalau saya melihat beliau-beliau ini, saya nggak bisa membayangkan dahsyatnya kekuatan iman mereka, Ustadz. Ya Allah, untuk bisa datang ke sini teh butuh tekad yang kuat. Kalau saya ceramah di Kota Baru Parahyangan, saya ceramah di Trans, kan akses ke sana teh gampang. Gojek banyak, Grab banyak, kendaraan umum banyak. Kesini mah Grab oge aya nu teu daekeun. Di cancel, ya kan? Ya kabayang teu? Ya, gitu. Berarti apa? Ustadz Aan, jangan hiraukan iman-iman beliau-beliau ini. Kita bisa membayangkan kedalaman imannya. Apa? Kedalaman imannya itu luar biasa. Ya.
Ya kan? Kedalaman iman gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat bangunan pencakar langit, ada yang tak terlihat, yaitu pondasinya. Kalau Anda lihat orang begitu soleh, Anda nggak bisa lihat sebagaimana dalam keimanannya. Nah makanya iman yang kokoh dibarengi cara supaya kita jadi orang takwa itu dengan amal soleh. Ustadz buka surat Yunus ayat 9 dan surat Yunus ayat 9. 10. 9. Surat 10. ke-10 ayat 9. Surat ke-10 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Kalau kita ingin takwa, iman dirawat. 2, asah diri kita dengan amal soleh. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka karena keimanannya. Nah begini Bu, jadi iman itu kalau kita isi dengan amal soleh, iman kita itu makin menguat. Kayak begini nih, kalau kita rajin tahajud, itu secara tidak langsung sholat tahajud itu menguatkan iman. Kalau kita sholat duha, secara tidak langsung sholat duha itu jadi motor yang semakin menguatkan iman. Kalau kita saum Senin Kemis, maka saum Senin Kemis itu jadi motor yang semakin menguatkan iman. Kalau Bapak Ibu datang ke majelis taklim itu kan amal soleh, dia itu menguatkan iman. Nah ini ayatnya, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka karena keimanannya. Jadi keimanan kita akan bertumbuh berkembang dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi sholat yang kita lakukan, saum yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita kerjakan, majelis taklim yang kita hadiri, Quran yang kita baca, itu teh seperti motor yang semakin menguatkan keimanan kita, memberikan energi terhadap keimanan kita. Tempat mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, Ustadz biar lebih mantap, janji Allah untuk orang yang beramal soleh Ustadz. Surat Yunus, masih Yunus ayat 26-nya. Tadi geraklah ditutup Anda mah. Jadi susah nyari deui Halaman 212. Kalau belum tamat dibahas tong ditutup. Buka deui gitu. Ayat 26-nya lihat. Ya, surat Yunus ayat Masih Yunus. Ayat 26 ada di halaman 212. Baik, kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Nah, ini ayat penguatnya. Lilladzina ahsanul husna, orang-orang yang berbuat amal soleh, berbuat baik, ada pahala terbaik berupa surga dan tambahannya. Wajah mereka tidak ditutupi dengan debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah
penghuni surga yang kekal di dalamnya. Jadi Bu, di Quran itu diungkapkan, surat apa yang wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Surat apa itu teh? Abasa. Wujuhu yawma idzim musfirah, ada wajah-wajah yang bercahaya. Dhahikatum mustabsyirah, wajah yang ceria. Nah, seperti ibu bapak lihat tuh. Ini mustabsyirah. Bercahaya, ceria, bahagia. Ya, karena bisa datang ke majelis kebaikan. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Tapi ada juga wajah yang diliputi dengan kehinaan. Tarhaquha qatarah. Kehinaan, ketakutan, ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah, ini saya ingin membandingkan saja. Di sini dikatakan ada orang-orang yang berbuat amal soleh dalam hidupnya, ada pahala terbaik berupa surga, wajah mereka tidak ditutupi dengan debu hitam, tidak dengan kehinaan, mereka itulah penghuni surga kekal di dalamnya. Itu akan didapatkan oleh orang-orang yang mengisi hidupnya dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu mulai dari yang wajib, baru yang sunnah. Ini saya akan bacakan hadis yang agak panjang. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Setiap hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, aku pasti mencintainya. Tentu setelah dia melaksanakan yang lalu si hamba itu berusaha, yazalu 'abdi, berusaha mendekatkan diri kepadaku bin nawafil. Nawafil itu ibadah-ibadah sunnah, ya. Hatta uhibbuhu, sampai akhirnya aku mencintainya. Jadi kapan kita dicintai Allah? Ketika kita bukan hanya melaksanakan yang wajib, tapi juga melaksanakan yang, kalau Allah mencintai kita, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, maka aku jadi matanya, aku jadi telinganya, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya. Maksudnya aku jadi matanya, telinga dan kakinya apa? Maka setiap langkah yang kita ayunkan pasti dalam langkah yang diridhoi Allah. Mata yang kita gunakan dalam ridho Allah. Lisan yang kita gunakan dalam ridho Allah. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Bila dia minta, pasti aku akan beri. Kabayang tuh, kalau kita dicintai Allah, apapun yang kita minta Allah akan kasih. Kalau dicintai. Tapi Pak Am, saya minta nggak dikasih-kasih. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang belum dicintai. Kemungkinan kedua Allah mencintai Anda. Makanya Allah hanya memberikan yang baik-baik saja. Saya sangat mencintai anak saya. Ustadz Aan mencintai anaknya. Tapi ada saat kita semua tidak memberikan apa yang diminta anak kita. Karena kita tahu belum maslahat. Ibu, Allah mencintai ibu. Ibu teh kudu husnuzon, Allah teh menyayangi. Ya. Tapi kenapa belum Allah kasih? Padahal di sini dikatakan wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta aku akan kasih. Kenapa belum dikasih? Allah tahu itu tidak baik. Anak saya waktu SMP minta motor, saya nggak kasih. Bukan berarti saya nggak punya uang, Ustadz. Punya saya. Kalau cuma beli motor. Tapi kenapa waktu SMP anak saya minta motor saya nggak kasih? Belum waktunya. Saya nggak kasih. Gitu, saya nggak kasih. Bukan saya pelit, bukan saya tidak sayang, justru karena saya sayang. Gitu. Kenapa ibu, walaupun ibu banyak uang, membatasi uang jajan pada anak? Ibu teh bisa ngasih ke anak sehari 1 juta. Misal, ya ngalamun we kagok. Ngalamun tong kagok. Ya, kita bisa ngasih uang jajan ke anak sehari 1 juta. Tapi anak dikasihnya 50.000, kadang 20.000. Kenapa? Ibu ingin anak ibu tahu bahwa betapa mencari uang itu mahal, susah. Bukan berarti apa-apa karena dia akan hidup setelah kita. Dan kita tidak tahu
hidup dia itu sedahsyat apa. Maka saya membatasi pemberian jajan pada anak, bukan saya nggak sayang. Saya ingin dia hidup dengan kenyataan, gitu. Jadi dengan demikian, kalau ibu bapak merasa Allah belum ngasih, husnuzon, ini baik untuk saya. Kenapa saya tidak jadi menteri, Ustaz? Enggak usah takut, jawab saja kenapa. Karena Ustadz tidak mencalonkan jadi menteri. Beda ya Mbak, ya jawaban babaturan lah. Nah. Kenapa saya tidak jadi menteri? Satu, karena memang saya tidak berminat untuk jadi menteri. Tidak jadi, minat saya bukan jadi menteri. Dua, mungkin kalau jadi menteri, apalagi saya jadi menteri keuangan, bangkrut Indonesia ini. Jadi, ya, kebayang kalau saya jadi menteri keuangan, bangkrut negara ini. Benar gak? Jadi karena itu, saya tidak jadi menteri, satu, saya tidak minat. Yang kedua, saya ditawarin juga, saya gak mau. Kenapa? Karunya Indonesia. Lamun saya diangkat jadi menteri kesehatan, garing kata jelema. Kan gitu. Ya kan rumah sakit ngaco, ya wah gitu. Kenapa? Saya tidak layak untuk jadi menteri kesehatan, gitu. Jadi sebenarnya saya tahu kenapa tidak jadi menteri, karena memang itu yang terbaik untuk saya. Saya mau mendingan jadi ustadz di Masjid Peradaban Arjasari dan Jatinangor, gitu. Kenapa? Ya udah, kita terima yang memang baik untuk kita. Ya. Kenapa ibu jadi suaminya Pak Rudi? Ibu jadi istrinya Pak Rudi, kenapa? Padahal dulu kan yang suka sama ibu teh ada Wawan, ada Ridwan, ada Ujang Saipullah, ya. Ada Yayat Sohadma. Kenapa suami ibu saha namanya tadi? Rudiantoro. Kenapa suami ibu Rudiantoro? Karena itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak sih? Jadi apapun yang menimpa kita, katakan ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya husnuzon. Karena apa? Selama kita berusaha untuk dekat dengan Allah, pokoknya Allah akan memberi yang terbaik. Wa in sa'alani la'utiyannahu, aku kasih, ya, gitu. Wala in ista'adzani la'udhiyannahu, kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Nah, jadi Ibu, pertama kalau kita ingin jadi orang takwa itu fondasinya diperkuat. Ditingkatkan amal soleh, ya kan gitu. Nah, yang ketiga, dengarkan nasihat. Kalau kita ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang takwa itu, kudu rajin dengerin nasihat. Nasihat siapa? Dengarkan nasihat. Nasihat siapa? Siapapun yang membawa kita kepada kebaikan. Ibu, dengerin nasihat suami. Ibu mah lebih sering dengar nasihat suami orang daripada suami sendiri. Benar gak sih? Ibu lebih senang dengar nasihat suami orang daripada nasihat suami sendiri. Aku tekan suami orang bagi ibu mah. Benar tak? Iya kan? Benar gak sih? Ibu teh lebih dengar nasihat suami orang daripada suami. Sok, ibu lebih dengar suami sendiri atau dengar nasihat saya? Saya teh suami orang. Benar gak? Iya kan? Nah, jadi artinya dengerin nasihat. Nasihat siapa? Siapapun yang membawa kepada kebaikan. Suami lah, mertua lah, termasuk anak. Ibu ada saat nasihat anak teh benar gitu. Mama, dari pagi sampai siang sih mama asa belum berhenti makan. Nasihat. Eta nastar tilu toples. Oke, Ustadz. Al-Az-Zumar ayat 18. Az-Zumar ayat 18.
Az-Zumar surat ke-39 ayat 18. Ada di halaman 460. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 18 ada di halaman 460. Baik, kalau sudah ada kita baca ta'awuz kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Sadaqallahul azim. Takwa itu diraih melalui proses. Pupuk iman kita, asah amal kita, dengerin nasihat. Kenapa nasihat itu penting? Karena nasihat itu seringkali membuat kita tersadar. Ya, gitu. Dan nasihat itu dari siapapun harus didengar selama dia membawa kita kepada kebaikan. Alladzina yastami'unal qaul, mereka yang mendengarkan nasihat, perkataan baik, lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Jadi ternyata dengerin, selama itu membawa pada kebaikan, ikuti. Nasihat siapa? Siapapun. Siapapun. Mau teman, ya, siapapun, ya kan? Gitu. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'un ahsana. Nah, ujungnya itu doh. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah? Yang mau mendengarkan nasihat. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Siapa orang yang punya akal sehat? Yang mau mendengarkan nasihat. Ibu, kalau dengar nasihat itu kan akal ibu kudu agak konsentrasi. Yuk, dengerin. Oh. Ya, bahwa kemudian setelah bubar lupa lagi, dah itu bawaan sejak SD kan, gitu. Itu mah settingan pabrik default. Nah, jadi tapi tetap ku Allah tadi dicatat pahalanya, ya, gitu. Nah, jadi orang yang mau mendengarkan nasihat lalu mengikuti nasihat itu, dengerin, amalkan. Dengerin, amalkan, walaupun belum bisa mengamalkan semuanya, minimal apa yang bisa kita amalkan. Misalnya ibu dengar bahwa ciri orang soleh itu dia tidak pernah absen tahajud. Tapi ibu bisa melaksanakannya tahajudnya saminggu sekali. Boleh enggak? Daripada enggak, ya kan? Katanya Nabi itu mengatakan setiap ruas tulang itu harus kamu sedekahi. Dan kamu bisa bersedekah untuk setiap ruas tulang itu dengan sholat duha. Misalnya saya bisanya sholat duha seminggu 2 kali, nggak apa-apa daripada tidak. Sok lakukan. Ibu datang ke majelis taklim di sini, ada yang sudah rutin tiap pekan, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua, boleh jadi ada yang cuma sebulan sekali, ada juga nunggu saha nu ngajak. ada nggak di sini? Ngaji teh mun aya nu ngajak. Kamu udah lama nggak ngaji ke MPI? Iya udah lama, udah ada 2 bulan. Nah, nggak ada yang ngajak. Karena dia itu seorang nebenger. Ya. Apa? Nebenger ya. Ibu nggak apa-apa, benar nggak sih? Pokoknya orang yang mendengarkan nasihat itu mereka yang punya akal sehat. Mereka yang mendengarkan nasihat itu yang diberi petunjuk oleh Allah. Alladzina yastami'unal qaul. Jadi untuk menjadi orang takwa itu nggak bisa simsalabim, nggak bisa sekaligus. Dibina iman kita, diasah amal kita, dirawat hati kita dengan nasihat. Ibu itu dulu yang bisa kita bahas, ya. Udah 10:30 ya. Ya, kita
kita harus disiplin ya gitu. Jadi harus disiplin ya, setengah 11. Harus tepat waktu ya. Jam berapapun mulainya maka ujungnya harus sama. Ya. Iya, setiap amal itu dilihat akhirnya gitu. Ibu itu saja, semoga berkah, semoga ini pengajian pertama pasca Ramadan menjadi penyemangat kita untuk pengajian berikutnya. Alhamdulillah di penghujung mah udah penuh ya masjid teh. Tadi makan 3/4 ya. Sabab kieu nungguan heula aya henteu. Nah, alhamdulillah ini udah full penuh ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.